Katakan di sampingmu, engkau diberkati Tuhan. Kita diberkati Tuhan. Tuhan membuat kita berhasil. Siapa percaya Tuhan buat saudara berhasil? Amin. Terpujilah Tuhan. Tema hari ini adalah berhasil bersama Tuhan kita. Adalah kehendak Tuhan engkau diberkati. Amin. Berkati dengan keberhasilan kita akan pelajari firman Tuhan. Bahwa Tuhan menghendaki umatnya itu diberkati, berhasil, sukses, tidak kekurangan. Maka kita akan buka ayat pembuka. Tes 1, 2, 1, 1. Berkat Tuhan membawa sukacita. Katakan bersama saya, berkat Tuhan membawa sukacita. Amin. Kita baca ayat pembuka dalam Amsal pasal 10 ayat 22. Yuk, ayat pembuka ini sama-sama. 3, 2, 1. Berkat Tuhanlah yang menjadikan apa? Kaya. Susah payah tidak akan menambahinya. Jadi di terjemahan aslinya, saya buat di sini, Amsal 10:22, the blessing of the Lord makes rich, and He has no sorrow with it. Ya, puji Tuhan, ada terjemahan yang baru dalam bahasa Indonesia yang sudah mendekati aslinya. Jadi terjemahan yang sebetulnya yang ini, berkat Tuhan menjadikan kaya dan Dia tidak menambahkan kesusahan padanya. Atau berkat Tuhan yang menjadikan kaya dan Dia tiada disertai kedukaan. Ada amin. Karena memang iblis juga bisa memberikan berkat kekayaan atau harta benda dalam pencobaan Yesus. Yang ketiga, iblis berkata demikian kepada Yesus, perlihatkan seluruh isi dunia dan kemuliaannya akan kuberikan kepadamu asal kau menyembahku. Ya, maka Tuhan menolak dan berkata, jangan iblis, pergilah, sembahlah Tuhan Allahmu. Jadi saudara terkasih dalam Kristus, memang setan juga bisa memberikan kekayaan, tetapi ada kedukaan, ada sorrow, atau ada kesusahan, disertai kesusahan. Karena setan tidak memberi gratis. Dia seperti rentenir, berikan tangan kanan, dia tangan kiri ambil sesuatu. Dia menginginkan nyawa, dia menginginkan jiwa dari orang yang meminta kepadanya. Ya, itulah disebut dengan tumbal atau dengan pesugihan. Nah, itulah biasanya setan bisa memberi tetapi tidak gratis. Ada tumbal, ada harga harus dibayar, disertai kedukaan, disertai kesukaran, disertai sakit, penyakit dan penderitaan. Tetapi dengar baik-baik, waktu Tuhan memberi, He has no sorrow to it. Tidak ada kesusahan, tidak disertai kedukaan, tetapi waktu Tuhan memberi dengan kebahagiaan, membawa sukacita. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Pemberian dari Tuhan membawa sukacita. Katakan amin. Itu yang luar biasa. Ketika Tuhan memberi, Tuhanlah yang menjadikan kaya tanpa ada kesusahan, tanpa ada kedukaan, disertai dengan sukacita, disertai dengan kebahagiaan, disertai dengan damai sejahtera. Ya, jadi inilah ayat pembuka bahwa Tuhanlah yang dapat membuat orang berhasil. Keberhasilan, kalau orang dunia berkata hard work is the key of success. Kerja keras itu kunci keberhasilan. Tetapi ada banyak orang yang kerja keras tapi juga tidak berhasil. Saudara, Petrus sudah kerja keras sebagai nelayan, muter-muter satu danau, ya, di danau Galilea, ya. Lalu setelah kebangkitan juga danau Tiberias itu dia putar-putar, ya. Tapi saudara, dia tidak dapat apa-apa. Yang pertama, waktu Petrus dipanggil itu oleh Tuhan untuk melayani, muter-muter satu danau, nol besar sama murid-murid yang lain. Tiba-tiba Yesus sedang berkhotbah, pinjamlah perahu Petrus. Mana perahunya? Dipakai buat ministry, dipakai buat mimbar sama Tuhan. Dari perahu Tuhan sedang berkhotbah, banyak orang mendengar. Setelah itu perahu yang tempat Yesus pakai berkhotbah, ya, Petrus benar-benar mau memberkati Yesus dengan meminjamkan perahunya. Betapa luar biasa. Akhirnya kata Tuhan, sudah selesai khotbah, ayo Petrus kita tangkap ikan. Kata Petrus, tadi kami sudah pergi Tuhan,
Gak ada satu ikan pun, tapi karena Engkau yang suruh, baiklah, ya kan? Tiba-tiba bersama Petrus begitu banyak ikan, saudara. Bersama Yesus begitu banyak ikan sampai nggak bisa ditarik lagi, saudara. Akhirnya dipanggil teman-teman sampai 2 perahu, saudara. Di situ Petrus bingung, dari tadi aku kerja keras sebagai nelayan, aku tahu bagaimana cari ikan, aku tahu di mana ikan itu berada, aku tahu pasang surut dan lain sebagainya. Tetapi teori Petrus itu gagal, saudara. Artinya apa? Kalau Tuhan ada bersama kita, bukan kita mencari berkat, tetapi berkat otomatis mencari anak-anak Tuhan. Beri tepuk tangan yang meriah menyala kita. Berkat akan mencari anak-anak Tuhan, katakan amin. Di mana ada Yesus, di situ ikan-ikan datang dengan sendirinya, saudara. Berkat datang dengan sendirinya. Maka itu kita perlu Tuhan, katakan amin. Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Maka itu di sini saya kasih gambar sukacita. Dengan sukacita katakan bersama saya diberkati. Ya, puji Tuhan. Baik, next slide kita belajar firman Tuhan bahwa Tuhan memberikan kuasa untuk memperoleh harta. Baik, Pak Jimmy bacakan dalam Ulangan 18 ayat 17 sampai 18. Ulangan 18 ayat 17 sampai 18, demikian bunyi firman Tuhan. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, seperti sekarang ini. Amin. 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 Janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan. Keluar dari Mesir, Tuhan sudah janji akan dibawa kepada negeri yang berlimpah susu dan madu. Itu karena janji Tuhan. Katakan bersama saya, janji Tuhan. Janji Tuhan engkau diberkati. Amin. Janji Tuhan mereka akan masuk ke negeri susu berlimpah susu dan madunya, negeri yang baik, kata Tuhan. Maka sudah terkasih dalam Kristus, kan Tuhan mengingatkan, jangan kau berkata bahwa dengan kekuatanmu, that by your power, by your strength, you have this wealth, ya. Tetapi dalam bahasa Inggris, you shall remember the Lord your God, for it is He that gives you the power to get wealth. Berarti saudara, bagaimana kita bisa mendapatkan keberhasilan atau kekayaan secara materi sekalipun, bahwa engkau harus ingat Tuhan Allahmu, Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan atau kuasa untuk memperoleh kekayaan. Katakan amin. Kalau bukan Tuhan, tidak mungkin bisa, saudara, ya. Kenapa? Karena emas dan perak adalah milik Tuhan. Segala sesuatu itu milik Tuhan. Dia yang memberi. Tuhanlah yang memberikan kekuatan. Tuhanlah yang memberikan kuasa untuk memperoleh harta benda. Karena apa? Bumi beserta isinya ini milik Tuhan. Langit dan bumi ini milik Tuhan. Jadi jangan membatasi kuasa Tuhan. Nah, baik, dalam Ulangan 18, next slide, 11 sampai 15, kita akan bisa melihat, jangan kita melupakan kebaikan Tuhan dan jangan tinggi hati. Bergantian kita baca Ulangan 8 ayat 11. Saya mulai, saudara, berikutnya. Hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu, dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Ayat 12, mari saudara. Dan supaya apabila engkau sudah makan dan kenyang, mendirikan rumah-rumah yang baik serta menjaganya. Ayat 13, dan apabila lembu sapimu dan kambing dombamu bertambah banyak, emas serta perakmu bertambah banyak, dan segala yang ada padamu bertambah banyak. Ayat 14. Jangan kau tinggi hati, sehingga kau melupakan Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang memimpin engkau melalui padang gurun yang besar dahsyat itu, dengan ular-ular yang ganas, kalajengking dan tanah yang gersang. Tidak ada air. Dia yang membuat air keluar bagimu dari gunung batu yang keras sekalipun. Saudara, inilah Tuhan berkata bahwa hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan. Katakan amin. Jangan kau lupa. Tuhan sudah bilang, peringatkan bangsa Israel, nanti kau akan kuberkati berlimpah. Amin.
Amin. Tuhan akan memberkati kau berlimpah, katakan amin. Tapi kata Tuhan sudah Tuhan peringatkan, karena kadang-kala orang kalau sudah banyak harta, seringkali ini namanya lupa sama Tuhan, ya. Maka itu dikatakan jangan kau lupa kepada Tuhan Allahmu, ya. Maka biasanya orang kalau sudah berlimpah harta, ayat 14, biasanya apa? Tinggi hati. Jangan kau tinggi hati. Wah, ini karena kekayaan, ini karena aku yang kerja keras, karena skillku, karena aku semua. Nah, mulai lupa bahwa Tuhan lah yang membuat kaya. Jangan kau tinggi hati sehingga engkau melupakan Tuhan. Janganlah lupakan kebaikan Tuhan dan janganlah sombong, ya. Nah, kita ini bukan siapa-siapa, ya. Perhatikan di sini, saudara, bahwa apa kehendak Tuhan, ya. Bahwa supaya apabila engkau sudah makan dan kenyang, yang pertama anak Tuhan pasti dikenyangkan. Kata-kata amin. Oh, you will be satisfied. Engkau dikenyangkan oleh Tuhan Yesus. Pagi-pagi walaupun belum sudah sarapan, kata Tuhan kepada murid-muridnya, belum Tuhan. Lalu suruh tangkap ikan dan tersedia 153 ekor ikan. Maka ketika mereka nyampe, saudara, akhirnya Tuhan sudah sediakan roti dan ikan panggang. Wah, bersama Yesus, saudara, setiap hari akan breakfast yang enak. Katakan amin. Itu luar biasa, saudara. Tuhan peduli kalau kau belum makan, dikenyangkan, ya. Maka dikatakan pertama bahwa engkau akan dikenyangkan, mendirikan rumah-rumah yang baik serta mendiaminya. Bukan cuma satu rumah. Anda punya rumah, Anda punya rukan, Anda punya ruko, rumah toko, rumah kantor. Anak Tuhan diberkati, berlimpah-limpah. Percaya dan imani, Anda punya rumah-rumah, rukan, ruko, diberkati. Anak Tuhan diberkati, berlimpah. Properti yang berlimpah, karena bumi beserta isinya milik Tuhan. Beri tepuk tangan yang meriah bagi arah kita. Amin. Sudah harus punya iman itu, katakan amin. Tuhan mengendaki diberkati. Kamu akan punya rumah-rumah, bukan satu rumah, katakan amin. Rumah toko, gedung-gedung gereja diberkati. Saudara, ini harus punya iman, saudara. Pak, ini bahwa luar biasa kehendak Tuhan. Maka dikatakan apabila lembu sapimu, kambing dombamu bertambah banyak. Lembu sapi, kambing domba itu biasanya seperti usaha. Usahamu akan bertambah banyak, katakan amin. Lembu, sapi, kambing domba itu juga berkata mengenai kendaraan yang digunakan. Mobil-mobilmu, motor-motormu akan dimultiplikasikan, katakan amin. Oh, ini luar biasa, saudara. Tuhan berkati berlimpah loh bangsa Israel. Bahkan dikatakan, ya, bukan cuma kendaraan, bukan cuma usaha bertambah banyak. Lalu apa kata Tuhan di sini? Emas serta perakmu bertambah banyak. Nah, ini dengar baik-baik, ada rahasia, saudara. Bahwa dari zaman dahulu sampai sekarang, sampai nanti, saudara, Tuhan kita bersama, dahulu, sekarang, sampai selamanya, tidak pernah berubah, katakan amin. Moneter, keuangan yang paling pasti, kalau saudara mau pegang, itu hanya satu, namanya emas dan perak. Ada amin. Safe haven, emas dan perak. Fisik yang saudara harus pegang, ada amin. Akan terjadi inflasi-inflasi mata-mata uang, saudara. Catat, saudara. Emas dan perak harus saudara miliki. Ya, berapa tahun lalu, masih 2 tahun lalu, emas 1 juta, sekarang sudah berapa? 2 juta loh, saudara. Masih murah perak logam, boleh beli, ya, perak logam. Sekarang berapa? 17.000. Bisa berlipat minimal 5 tahun ke depan 200-300 ribu. Anda akan menjadi orang kaya dalam Tuhan. Beri tepuk tangan yang meriah lagi. Saudara yang uang-uang lebih, mulai save perak, ya, karena nanti ya hiperinflasi semua. Emas dan perak, emasnya sudah tinggi, saudara. Ya, tapi itu safe haven. Tapi kalau perak itu nanti semua ini aman, ya, moneternya. Ya, fisik, jangan virtual. Ada amin? Virtual nanti sudah lihat nol, nggak ada, hilang nanti, ya, karena banyak hal yang bisa terjadi. Fisik pegang, emas dan perakmu akan bertambah banyak. Beri tepuk tangan yang meriah lagi. Ini rahasia. Maka kata Petrus, emas dan perak tidak ada padaku, yang ada padaku kuberikan padamu. Demi nama Yesus bangkit dan berjalanlah, katakan amin. Emas dan perak. Ini satu rahasia saya berikan, ya. Perak masih stabil, saudara. Walaupun sekarang ini nanti akan sangat mahal emas.
Mungkin bisa 4-5 juta, nah orang yang bisa beli. Akhirnya sebuah perhiasan itu nanti perak, saudara. Perak cincinnya sudah tidak emas, cincin perak itu cincin kawin. Jadi saudara, ini rahasia, saudara pegang ya. Nah, nanti kalau mau rahasia ekonomi baik nanti. Nah, perhatikan di sini saudara ya. Dikatakan segala yang ada padamu akan bertambah banyak. Katakan amin. It shall be multiplied. Nah, saudara kasih dalam Kristus. Maka Tuhan berkata, jangan engkau tinggi hati sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu. Kalau sudah berlimpah, jangan sampai engkau lagi tidak ibadah. Jangan sampai engkau tidak lagi mencari Tuhan, berdoa, baca firman, ataupun juga menyembah Tuhan. Kadang-kadang kalau sudah berlimpah, lupa sama Tuhan. Pelesiran kemana-mana mungkin, iya kan? Nah, sudah perhatikan di sini, karena Tuhan yang membebaskan dari Mesir, artinya dari Tuhan membebaskan kita dari roh keduniawian. Tuhan bebaskan, memberikan kita tanah yang berlimpah, yaitu negeri yang baru, kerajaan surga. Dan ia memimpin melewati padang gurun yang besar, yang dahsyat, dan ular-ular yang ganas, ular dan segala jengking berbicara mengenai kuasa kegelapan. Sehingga kita juga boleh diberikan jalan keluar ketika dalam krisis, maka Tuhan akan berikan air dari batu karang. Saudara, hari ini saya mau berbicara mengenai seorang pemuda yang sangat diberkati Tuhan, menjadi kaya sejak masa mudanya. Siapa dia? Next slide kita akan melihat, dia adalah Yusuf. Ya, tidak asing lagi dalam perjanjian lama, anak muda yang berhasil. Kejadian pasal 39 ayat 1 sampai dengan 5. Saya mulai ayat pertama. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar, seorang Mesir, pegawai istana Fir'aun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Ayat 2, mari saudara. Tapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga dia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah dia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Ayat 3, setelah dilihat oleh Tuhan bahwa Yusuf disertai Tuhan, dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Ayat 4. Maka Yusuf mendapat kasih tuannya, dan dia mulai melayani dia. Pada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya, dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Ayat 5. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan ada segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Kita tahu kisah Yusuf yang sebetulnya, ya kan, dia mengalami, sebelum dia berhasil, dia mengalami hal-hal yang tidak enak, saudara. Dia dijual oleh Alkitab mencatat kakak-kakaknya yang iri hati dengan Yusuf karena sangat dikasihi oleh papanya, ya kan. Nah, itulah iri hati ini membuat kakak-kakaknya membuang Yusuf ke dalam lubang, hampir dibunuh lagi, saudara. Ya, yang Yusuf alami itu masa-masa yang pahit, dan juga bahkan dijual sebagai budak kepada orang Ismail. Lalu oleh orang Ismail ini dijual ke Mesir, dan juga akhirnya dibeli oleh seorang bernama Potifar. Jadi saudara, poin pertama ini demikian, dengarkan baik-baik. Kadang-kadang orang boleh merencanakan yang jahat, orang boleh mereka-reka yang jahat bagi kita, tetapi bagi anak Tuhan, Tuhan turut mendatangkan kebaikan. Beri tepuk tangan yang meriah bagi anak kita. Justru orang merekakan yang jahat dibuang ke Mesir, justru di Mesir dia dipromosikan oleh Tuhan. Katakan amin. Orang boleh memfitnah kita, orang boleh melakukan hal-hal yang jelek seperti kakak-kakaknya Yusuf. Ketika pulang dia bawa baju jubahnya Yusuf dicelupkan ke dalam darah. Lalu ini Yusuf sudah mati, dirobek-robek, dimakan oleh binatang buas. Nangislah papanya. Aduh, anakku Yusuf. Dia paling sedih sekali, saudara. Betapa kejamnya dosa iri hati itu, mengerikan. Dosa iri hati itu juga yang membuat Kain membunuh Habel, saudara. Maka itulah ini dosa yang sangat mengerikan, ya. Tapi kita bisa melihat di sini bahwa ketika Yusuf walaupun dijual ke tangan orang Potifar itu, ayat 2, sama-sama sekali lagi kita baca, tetapi Tuhan apa? Menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang apa kata Alkitab?
Selalu berhasil. Katakan bersama saya, selalu berhasil. Iya. Dalam apa? Pekerjaan. Bukan sekali-sekali berhasil, selalu berhasil. Katakan bersama saya, selalu berhasil. Saudara kalau punya karyawan, ya kan? Karyawan saudara mungkin banyak. Tiba-tiba setiap karyawan, ayo pergi sana, minta apa? Orderan, yuk, ya pergi orderan. Pulang, dah ada orderan Tuhan, sepi Tuhan. Satu lagi kirim, dah ada orderan Tuhan. Ketika saudara punya karyawan seperti Yusuf, pergi, berhasil, dia bawa orderan. Saudara lagi kirim ke timur, ke selatan, yang lain nggak ada orderan. Yusuf selalu pergi, berhasil saudara, selalu berhasil. Ada amin. Wah, anak buah yang seperti ini, sales yang seperti ini menjadi harta kesayangan tuannya. Ada amin. Pasti dipromosi. Wah, ini lain ini. Wah, kalau suruh si Yusuf ini pasti berhasil. Tapi kalau yang lain, wah gagal terus, ya kan? Belum tentu berhasil. Tapi Alkitab mencatat bahwa, tetapi kenapa Yusuf ini berhasil? Kuncinya saudara, karena sama-sama kita baca, karena Tuhan menyertai. Tanpa Tuhan, Yusuf bukan apa-apa. Katakan amin. Karena Tuhan menyertai Yusuf, because God was with Joseph. That is why he was always successful. Siapa mau berhasil? Minta penyertaan Tuhan, katakan amin. Selalu dia berhasil, bukan sekali-sekali saudara ya. Nah, maka itu ketika setelah dilihat ya, waktu setelah dia berhasil, maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Maka dia dapat satu keistimewaan, dia boleh tinggal di rumah bosnya sendiri, saudara. Ini berhasil loh. Di ladang, di pekerjaan, sudah jadi anak kesayangan, saudara. Diangkat, saudara ya, dia dapat promosi. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan, ya dilihat oleh bosnya, bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhanlah yang membuat berhasil segala sesuatu dikerjakannya. Berarti apa, saudara? Kehidupan Yusuf ini menjadi kesaksian, katakan amin. Ya, next slide. Yang poin pertama saya catat di sini. Anak muda yang berhasil karena berkat Tuhan. Kenapa? Karena pertama, Tuhan yang menyertai Yusuf dan memberkati segala pekerjaannya. Doa saya, Tuhan menyertai saudara, memberkati segala pekerjaanmu dan membuat saudara berhasil. Katakan amin. Katakan bersama saya, dalam nama Tuhan Yesus. Bapa Surgawi, Engkau selalu menyertai pekerjaanku, membuat aku berhasil. Amin. Saudara, ini poin pertama. Yang kedua, Tuhan membuat pimpinannya majikan Yusuf itu berkenan kepada Yusuf. Bahasa Yesus dikatakan, the boss favored him. Karena Tuhan menyertai, because God was with Joseph, so his boss favored him. I pray you receive the favor from your boss. Doa saya bahwa bos-bos saudara, pimpinan saudara, raja-raja akan memberikan perkenanan kepada saudara. Katakan amin. Mereka akan berkenan kepada saudara. Katakan amin. Akan suka gitu. Berkenan itu lihat wajah saudara sudah suka aja, ya kan? Wah, langsung kalau orang berkenan, engkau akan dipromosikan. Katakan amin. Ini yang terjadi, saudara. Tuhan membuat pimpinan majikan Yusuf berkenan, ya. Lalu yang poin ketiga, Yusuf menjadi orang kepercayaan, asisten pribadi, ya kan, manajer, saudara ya, ayat sebelumnya. Nah, kapan dia menjadi manajer sebelumnya? Tadi katakan setelah dilihat oleh tuannya, ayat 3, bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu dikerjakannya. Nah, diangkat, saudara. Maka Yusuf mendapat kasih tuannya. Nah, ini bahasanya, Joseph got favor from his master. Dia mendapat perkenanan dari bosnya. Dan dia boleh melayani dia sebagai apa? Asisten, saudara. Kepada Yusuf diberikan kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkan pada kekuasaan Yusuf. Pegang semuanya Yusuf. Kuserahkan padamu. Bukan cuma yang di ladang, di rumah juga sudah bereskan saja. Banyak pekerjaan di rumah tangga ini juga. Wah, luar biasa ya. Dia diangkat ya oleh bosnya, saudara. Next slide, perhatikan ya. Dia mendapatkan promotion dari bosnya. Kan saya doa saudara akan dipromosikan Tuhan. Katakan amin. Karena Mazmur 75 ayat 7-8 bunyinya demikian. Coba cari ayat itu. Mazmur 75 ayat 7-8. Tadi bacakan di situ. Mazmur 75 ayat 7 sampai dengan 8. Yes. Mazmur 75 ayat 7 sampai 8.
Sebab bukan dari timur atau dari barat dan bukan dari padang gurun datangnya peninggian itu. Tetapi Allah adalah hakim, direndahkannya yang satu dan ditinggikannya yang lain. Amin. Ya, bahasa aslinya promotion ayat 7 does not come from east nor from west, ya, but God exalt one and humble the other, ya. Bukan dari timur dan dari barat, bukan dari padang gurun datangnya peninggian. Promotion does not come from east or west. Tetapi ayat 8, Allah itu hakim. Tuhan akan rendahkan yang satu, Tuhan akan angkat yang lain. Tuhan akan angkat engkau, katakan amin. Direndahkan yang Yusuf diangkat, mendapatkan promosi dari tuannya, ya. Sangat luar biasa Yusuf ini boleh mendapatkan promosi. Dia boleh diberkati. Kembali ke tadi ke slide-nya, ya. Dia boleh diberkati. Maka puji Tuhan, saudara, inilah proses kehidupan Yusuf. Maka poin keempat, coba kita lihat ayat mundur di situ. Kita mencatat demikian, ayat 5. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena siapa? Karena Yusuf. Sehingga berkat Tuhan juga ada atas segala milik orang Mesir itu, baik di rumah maupun yang di ladang. Next slide, saudara. Poin keempat, orang yang bekerja dengan anak Tuhan turut diberkati. Orang yang partner dengan anak Tuhan turut menerima berkat Tuhan yang melimpah. Baik itu orang fasik, baik itu orang yang gak kenal Tuhan. Ketika dia partner dengan saudara, ketika dia bekerja sama dengan saudara, dia akan menerima berkat-berkat Tuhan dan memuliakan Tuhan yang kita sembah. Beri tepuk tangan yang meriah-meriah lagi. Amin. Bukan karena apa? Karena saudara menyembah Tuhan, orang itu pun boleh diberkati. Katakan amin. Wow. Jadi orang yang partner dengan anak Tuhan itu boleh diberkati karena saudara. Karena kita menyembah Tuhan itu orang lain boleh menerima berkat. Nah, poin kelima kita bisa melihat bahwa kehidupan Yusuf ini menjadi saluran berkat bagi sesama. Katakan bersama saya, aku harus menjadi saluran berkat bagi sesama. Yusuf menjadi saluran berkat bagi orang Mesir, bagi bosnya Potifar ini, saudara. Iya kan? Tapi saudara dengar baik-baik. Yusuf ini ketika dia ada di Mesir masih muda loh, saudara. Umurnya paling juga 18-19 tahun, tapi sudah sukses, sudah diberkati Tuhan, saudara. Dengar baik-baik, hai anak muda. Ketika engkau sudah mulai diberkati Tuhan, when you feel that you are really blessed, karirmu sedang menanjak, ya kan? At the peak of your success, di tengah-tengah keberhasilanmu sedang ada di top begitu, saudara, top level. Engkau sudah mungkin top salesman di perusahaanmu, mungkin engkau adalah orang-orang yang nomor satu di perusahaan saudara, atau saudara punya usaha sedang melejit. Hati-hati dan waspadalah, ada oknum yang tidak suka, yang memonitor. Dia adalah iblis yang mencoba menjatuhkan saudara. Ada amin? Yes. Di tengah-tengah keberhasilan, Tuhan membuat berhasil. Tuhan membuat Yusuf diberkati, menerima kejayaan. Orang-orang lain ini hebat nih, orang datang dari orang Ibrani ini, kok apa yang dipegang berhasil. Tapi tiba-tiba saudara, perhatikan next slide saudara. Di pasal yang sama, be careful temptation in the peak of success. Waspada terhadap pencobaan di tengah-tengah keberhasilanmu. Katakan amin. Nah, banyak anak muda ini lupa waktu dia sudah berhasil. Nah, melupakan kebaikan Tuhan. Ada amin. Nah, coba kita lihat di sini. Adapun Yusuf itu dalam ayat pasal 39 ayat 6b, manis sikapnya dan apa? Handsome, saudara. Nah, Yusuf itu handsome. Nah, yang anak-anak muda yang di depan, guys, handsome gitu kan? Handsome, manis, elok, ya kan? Mungkin ada langsung pipitnya gitu, saudara, ya kan? Wih, lihat saja, saudara, handsome sekali, ya kan? Selang beberapa waktu, nah ini Tante Poti, saudara, istri tuannya memandang Yusuf dengan apa? Dengan apa? Birahi. Seeing with a seducing eye, seeing with a lust. Nah, itu namanya seducing spirit. Memandang dengan birahi. Nah, saya nggak
bisa kasih contohnya itu di video gitu bahaya ya kan. Memandang dengan birahi. Itu namanya seducing spirit, saudara. Iya kan? Dia memandang dengan birahi ini, tercatat kata Tuhan Yesus apa? Orang yang melihat mengingini saja sudah berzina dalam hati. Memandang dengan apa? Birahi. Kalau sudah lihat makan, nah ini orang lihat itu begitu kurang lebih semua. Memandang dengan birahi, pikirannya saja sudah kotor. Itu namanya seducing spirit, lust of the eye. Makanya dikatakan firman Tuhan, waspadalah terhadap keinginan daging, terus apa? Keinginan mata dan keangkuhan hidup. 3 hal yang Tuhan bawa waspada. Kesombongan, lalu memandang dengan birahi. Hati-hati semua. Lust of the eye itu adalah jendela di mana orang bisa jatuh dalam dosa adalah mata kita, saudara. Ada amin. Dia memandang dengan birahi, lalu katanya, marilah tidur dengan aku, katanya. Waduh, langsung saudara, nggak langsung, iya kan? Ini nggak babi bu, langsung saudara. Ayat 8, sama-sama kita baca. Tetapi Yusuf apa? Menolak. Wah, ini luar biasa. Berkata kepada istri tuannya itu, dengan bantuanku, tuanku ini tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini, dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Ayat 9, bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar dari kuasanya daripadaku, dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau. Yusuf tahu istrinya, ya kan? Sebab engkau, apa dikatakan? Istrinya, tahu diri dia, saudara. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan apa dikatakan? Berbuat dosa terhadap Allah. Garis bawahi kejahatan yang besar dalam Alkitabmu dan dosa terhadap Allah. Perzinahan itu kejahatan besar, katakan amin. Dosa terhadap Allah, katakan amin. Mengingini istri orang lain, suami orang lain tidak boleh, katakan amin. Itu Alkitab berkata demikian dalam 10 perintah Allah. Do not covet. Jangan mengingini milik sesamamu, istri, suami, ataupun apapun lembu sapinya rumah orang lain. Tidak boleh mengingini saja, tidak boleh, saudara. Apalagi memiliki. Ada amin. Dengar baik-baik ini firman, ya. Bagaimana Yusuf ini tahu firman, saudara? Ya, kenapa dia diberkati? Karena Yusuf adalah pelaku firman. Katakan amin. Yes. Bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Saudara, ayat 10 perhatikan. Walaupun gak nyerah ini Tante Poti, saudara. Hari ke hari perempuan itu tetap membujuk Yusuf. Yusuf tidak mendengarkan bujukannya ini untuk tidur di sisinya dan apa dikatakan? Bersetubuh dengan dia, ya. Saudara, ini hal yang sangat luar biasa, ya. Maka itu sudah terkasih dalam Kristus. Next slide, saya kasih supaya saudara gampang poinnya. Jadilah anak muda yang berkarakter ilahi. Katakan amin. Amin. Hai anak muda, engkau harus mempunyai karakter ilahi. Yang pertama, Yusuf adalah pria penuh integritas. Amin, saudara. Engkau itu harus menjadi anak muda yang berintegritas. Engkau harus punya prinsip dalam hidupmu. Dan prinsip itu adalah firman Tuhan. Katakan amin. Pegang firman. Banyak godaan-godaan, saudara. Yusuf tahu ini adalah godaan iblis untuk menghancurkan karir, pekerjaan, usahanya. Yang kedua saya catat, Yusuf memiliki takut akan Tuhan. Ada amin. Takut akan Tuhan. Kita bagaimana aku mau melakukan kejahatan ini? Bagaimana aku mau melakukan dosa ini? Nah, nggak mau dia, saudara. Yang poin ketiga saya catat, ya saudara harus punya seperti ini, poin-poin ini. Pertama, saudara harus menjadi anak muda penuh integritas. Yang kedua, saudara harus memiliki takut akan Tuhan. Karena takut akan Tuhan itu menjauhi dosa. Takut akan Tuhan itu adalah permulaan hikmat, saudara, katakan amin. Ya, maka yang ketiga, Yusuf bisa menolak godaan dosa, yaitu apa? Perzinahan. Digoda berulang kali, saudara. Bukan sekali, berulang kali.
Saudara, itu namanya kalau orang dunia berkata, kalau kucing dikasih ikan asin, waduh, bagaimana menolak? Karena baunya saja langsung disantap. Iya kan? Yusuf, wih, digoda, tidak mau. Besok digoda lagi dengan pakaian dinas, Tuhan ini nggak ada. Ayo Yusuf, kasih wangi-wangi, apalagi orang Mesir tuh, wangi-wangi terbaik itu dari Mesir. Yusuf masih muda, saudara. Nggak mudah menolak, nggak ada siapa-siapa kok Yusuf. Hanya kau dan aku lah Yusuf. Nah, apa nggak ngeri saudara? Tante-tante Poti ini saudara, Delilah yang menjatuhkan Simson, orang yang terkuat itu saudara. Ada amin? Simson yang diurapi orang yang terkuat, jatuhnya dengan Delilah. Ditanyalah rahasia kekuatanmu apa? Iya kan? Wah, bulu ketek, bukan saudara. Saudara tegang sekali lihat saya gitu kan? Ya, yaitu rambutnya karena dia adalah Nazir Allah. Ini rambut saya belum pernah dicukur. Oh begitu. Salah, kasih tahu ke Delilah, udah tahu wanita nakal. Ya kan, memang tujuannya untuk menjatuhkan. Hati-hati di puncak karirmu, ada iblis menggoda untuk menjatuhkanmu. Amin. Dengan judi, dengan segala macam cara, ya, dengan narkoba, dengan miras, dengan juga wanita-wanita malam, ya, harta, tahta, wanita, semua godaan. Engkau harus bisa seperti Yusuf menolak itu, katakan amin. Amin. Ini teguran buat kita semua, hati-hati. Puncak karirmu, iblis akan coba jatuhkan. Gimana supaya dia jatuh, supaya dia hancur, supaya dia tidak dipercaya tuannya, ya, supaya akhirnya dia berbuat zina dan lain sebagainya, ya. Tapi di sini sudah poin keempat, Yusuf memiliki buah roh namanya penguasaan diri, katakan amin. Engkau harus mempunyai penguasaan diri, saudara. Ada amin? Bisa menolak tawaran dosa, bisa menolak godaan dosa. Tidak. Kenapa? Karena aku sudah bertobat. Katakan bersama saya, aku sudah bertobat. Pertobatan itu ada buahnya, katakan amin. Yes, sudah. Ini adalah khotbah sederhana, tapi kita bisa melihat kisah Yusuf. Kenapa Yusuf disukai Allah? Kenapa Yusuf menerima perkenanan Allah? Karena dia memiliki karakter ilahi, saudara, katakan amin. Tuhan mau berkati orang seperti ini. Ini orang baik, kata Tuhan. Dia tidak kompromi dengan dosa. Coba Yusuf kompromi dengan dosa, tidak jaminan dia tidak ketahuan, ditangkap dan dipenjara. Sekalipun kita tahu dia difitnah oleh istri Potifar, dikatakan hal-hal yang buruk. Wah, ini aku diperkosa dan lain, semua bohongan, dan dia diam saja, saudara. Ya. Yang poin kelima saya catat, saudara, Yusuf menjaga kesucian hidup. Hidupmu harus suci, katakan amin. Kuduslah engkau, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang kudus, katakan amin. Kekudusan itu artinya pemisahan rohani dari hal-hal yang tidak baik, dipisahkan dari dunia, dipisahkan dari orang-orang fasik ataupun kenajisan, separated for God, dipisahkan, dikhususkan bagi Allah. Yusuf menjaga kesucian hidup. Poin keenam saya catat, Yusuf adalah hamba yang setia. Saudara harus menjadi hamba yang setia, katakan amin. Setia. Sama tuannya dia setia, dia tidak melakukan pengkhianatan, ya, dia tidak mengkhianati tuannya, dia nggak meniduri istrinya. Ini luar biasa. Poin ketujuh, ya, Yusuf tidak mengkhianati tuannya. Nah, inilah jadilah anak muda yang berkarakter, ya. Jadi hati-hati, waspada di tengah-tengah kesuksesanmu, iblis bisa menggoda, menjatuhkan banyak orang, ya, dengan berbagai macam godaan dosa. Poin keempat, saudara, next slide, ya. Hubungan pimpinan dan hamba. Oke, Ibu Sarah bacakan di situ hubungan pimpinan dan hamba. Efesus pasal 6, 5 sampai 9. Efesus 6 ayat 5 sampai 9 sampai Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia dengan takut dan gentar, dan dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Elohim.
dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Dan kamu tuan-tuan, perbuatlah demikian juga terhadap mereka, dan jauhkanlah ancaman. Ingatlah bahwa Tuhan mereka dan Tuhan kamu ada di surga, dan ia tidak memandang muka. Amin. Saudara, ini adalah hubungan tuan dan bawahan, ya, baik dalam gereja, baik atas atasan dan bawahan, pekerja, baik gembala, baik dalam perusahaan, saudara sebagai bos, dan juga kepada anak buah, atau saudara sebagai pekerja di tempat usaha saudara. Demikian kita harus berlaku. Yang pertama, hai hamba-hamba, taatilah Tuanmu di dunia ini dengan takut dan gentar. Amin. Ini saudara, taatilah Tuanmu di dunia ini dengan takut dan gentar. Dan dengan apa dikatakan? Tulus hati. Sama seperti kamu taat kepada Kristus, ya. Next slide, poin pertama. Hamba yang baik harus taat dalam pekerjaan, taat dalam pelayanan. Katakan amin. Ketaatan itu pertama, saudara, katakan amin. Taat melayani. We are called as servants. Kita ini hamba semua, saudara. Ya. Yang pertama dikatakan taat, saudara, baik dalam pekerjaan kita, baik di usaha mungkin saudara bekerja, baik dalam pelayanan. Pertama taat, ya. Yang kedua, setialah dalam pekerjaan, setialah dalam melayani Tuhan. Katakan amin. Setia. Lalu yang tadi dikatakan yang ketiga, ya, next sebelumnya, setia itu juga dikatakan tulus hati, ya. Jangan hanya di hadapan mereka saja, depan tuannya saja kelihatannya baik, ya kan? Ya, untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati, katakan bersama-sama, segenap hati, melakukan kehendak Allah, ya. Dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Artinya apa, saudara? Ya, melayani itu bukan cuma hadapan bos saja. Walaupun bosnya nggak ada, tetap melayani dengan setia. Yang next slide. Artinya apa? Tidak cari muka, bukan penjilat, bukan cari pencitraan. Ada amin, saudara. Depan bosnya saja pencitraan, ya kan? Katanya baik, ya kan? Atau ada tipe-tipe penjilat tertentu, ya kan? Ya, atau cari muka, itu namanya. Depan bos baik pelayanannya atau pekerjaannya kelihatannya baik, ya, tidak munafik, saudara, ya. Baik, tidak mendua hati, setia. Katakan bersama saya, setia. Setia dan taat. Jangan cuma depan manusia, tapi di belakang seperti kita taat kepada Kristus, demikian Tuhan di dunia ini pun kita harus taat dan setia. Katakan amin. Karena apa? Tuhan melihat loh, bekerja melayani dengan tulus hati, ya, ya, mempunyai rasa memiliki kepedulian, rasa memiliki gereja sendiri ini milik saya juga, ini gereja saya. Kalau saudara bekerja, perusahaan itu milik saudara. Kalau saudara ada rasa memiliki, maka saudara akan memajukan perusahaan itu. Katakan amin. Saudara ada rasa memiliki, saudara akan memajukan gereja. Ini gereja gua mau memajukan bagaimana caranya. Karena ada kepedulian, ada rasa memiliki. Baik, yang berikutnya sabar dalam pekerjaan dan pelayanan. Katakan di sampingmu, sabar bro. Sabar, ya. Nah, inilah hamba yang baik, ya. Nah, sebelumnya baik sebagai tuan dikatakan apa? Dan kamu tuan-tuan, saudara sebagai bos, perbuatan demikian kepada, yaitu bawahan saudara. Jangan ancam, jangan menindas, hiduplah dalam kasih kepada mereka. Katakan amin. Kasih mereka, jangan mengancam, jangan menindas, dan juga jangan menganiaya bawahan saudara, ya. Baik, yang terakhir saudara, tinggal 2 poin kita selesaikan. Anak Tuhan dimanapun dibuat berhasil, ya. Baik, boleh dibacakan, siapa ini? Oke, Hedi bacakan. Kejadian pasal 39, 20 sampai 23. Anak Tuhan dimanapun dibuat Tuhan berhasil. Kejadian pasal 39, 20 sampai 23. Ayat
Kejadian pasal 39 ayat 20. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara, tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya, dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf, dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ dialah yang mengurusnya. Ayat 23. Dan kepala penjara itu tidak mencampuri segala yang dipercayakan kepada Yusuf, karena Tuhan menyertai dia, dan apa yang dikerjakan dibuat Tuhan berhasil. Amin. Amin. Saudara, kita bisa melihat betapa Yusuf itu sudah mengalami ketidakadilan dari kakak-kakaknya. Dia bekerja dengan baik, dia taat kepada Tuhan. Dia difitnah istri Potifar itu. Sampai karena fitnahan itu dia masuk penjara. Mungkin juga teman-teman yang lain ketika dia bekerja dasarnya gak tahu diri, gak punya terima kasih. Istri tuannya saja ditiduri, dia terima fitnah, saudara. Tetapi dia diam saja, iya kan? Maka itu saudara perhatikan, kadang-kala kau sudah hidup benar, kadang-kala kau sudah hidup baik, tetapi apa yang menimpamu tidak sesuai. Maka itu yang pertama, hidup itu adalah proses, saudara. Amin. Hidup adalah proses. Hidup Yusuf diproses. Ada perjuangan. Ternyata Yusuf sampai masuk penjara, saudara. Dia dilatih Tuhan untuk menjadi pemimpin dari napi-napi itu, saudara. Kalau dia sudah bisa menaklukkan napi-napi yang bandel, akhirnya dia keluar dipromosikan menjadi penguasa Mesir. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Kadang-kadang Tuhan akan proses hidupmu, katakan amin. Suruh latih dulu ini napi-napi yang bandel, ya kan? Daud diproses, cuma menggembalakan kambing domba. Tuhan izinkan diterkam oleh singa dan beruang. Dan ketika melihat singa dan beruang, singa saja dirobek janggutnya, beruang saja dirobek janggutnya oleh anak umur 15 tahun. Dan ketika dia melihat raksasa yang ditakuti oleh semua prajurit-prajurit, bahkan komandan perang, bahkan Saul pun takut, dia tidak takut. Sebab Tuhan sudah proses hidup dari Daud. Tuhan akan proses hidupmu, walau melalui air mata, walau melalui lembah kekelaman, tetapi dalam proses itu engkau akan menjadi orang yang kuat, yang diberkati Tuhan. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Amin, saudara. Karena kita pikir udah adil Tuhan, ini orang baik masuk penjara. Nah, saudara lihat, saudara. Ayat 21 sama-sama yuk kita baca. Tetapi Tuhan, apa dikatakan? Menyertai Yusuf, melimpahkan apa? Kasih setia kepadanya, membuat Yusuf apa? Dimanapun kau akan disayang oleh orang lain, oleh sebuah kata-kata. Maka dia menjadi kepala, saudara. Sebab itu kepala penjara mempercayakan, dia menjadikan orang kepercayaan, saudara. Semua tahanan dalam penjara kepada Yusuf. Sudah kau jadi kepala Yusuf, ya. Segala pekerjaan harus dilakukan itu dia yang mengurusnya. Dan kepala penjara tidak campur tangan lagi, dipercaya kepada itu, ini beres dia, ya kan? Semuanya pasti beres. Karena Tuhan menyertai dia, dan apa yang dikerjakan Yusuf sekalipun di penjara dibuat Tuhan apa? Berhasil. Wow, dahsyat, saudara, ya. Hidup adalah proses berjuang, belajar tanpa batas, ya. Belajar tegar saat kita kalah, saat kita gagal, saat kita mundur, saat kita dikecewakan, saat kita dikhianati, tetap setia, tetap taat, mahkota menantikanmu. Beri tepuk tangan yang meriah bagi anak kita. Yang terakhir kita akan selesaikan, saudara. Lihat anak muda ini, Tuhan izinkan masalah untuk kita naik level. Terakhir, Kejadian 41:39 sampai 43. Kata Fir'aun kepada Yusuf, justru waktu Yusuf ada di penjara, itu dari penjara menjadi tiket promosi Yusuf. Dia bisa mengartikan mimpi, dia orang bijaksana, menjadi dia langsung ke istana. Dan saudara perhatikan, kalau kau berada dalam lembah kekelaman hari ini, kalau kau sedang berada dalam titik terendah dalam hidupmu, percaya ini adalah tiket. Tuhan akan mengangkatmu ke level tertinggi dalam hidupmu. Katakan amin. Waktu mengalami ini, saudara, jadilah kuat. Katakan di sampingmu, jadilah kuat. Kau dah adil. Aku sudah ikut Tuhan. Aku ini sudah bertobat, ya kan? Aku sudah berusaha hidup baik. Yusuf hidup baik kok. Yusuf orang benar, saudara. Dia alami fitnah, dia alami cacian, dia alami makian, dia diam saja.
Dia nggak bela diri, dia main percuma, diladeni juga percuma, dan ada habisnya. Iya kan? Hanya Tuhan yang tahu saja, katakan amin. Dia difitnah loh saudara, tapi perhatikan ya. Maka langsung dia dapat promosi, bertemu dengan Raja Fir'aun. Karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, mengartikan mimpi itu. Tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Maka yang 40 engkaulah menjadi kuasa atas istanaku, dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya tata inilah kelebihanku daripadamu. Ayat 41. Selanjutnya Fir'aun berkata kepada Yusuf, dengan ini aku melantikkan kau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Sesudah itu Fir'aun menanggalkan cincin meterainya, wow, itu cincin raja sudah, dari jarinya dan mengenakan pada jari Yusuf. Dipakaikannya lah kepada Yusuf pakaian daripada kain halus, dan digantungkan kalung emas pada lehernya. Wow, ya luar biasa. Lalu Fir'aun menyuruh menaikkan Yusuf dan dalam kereta yang kedua, dan berserulah orang di hadapan Yusuf, hormat. Demikianlah Yusuf dilantik oleh Fir'aun menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Ya, kesimpulan terakhir selesai. Milikilah karakter Kristus, tidak untuk selamanya. Dalam Mazmur 55:23, dibiarkannya orang benar itu goyah, beri tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Kalau hari ini engkau goyah, firman Tuhan berkata tidak untuk selamanya. Orang benar dibiarkan goyah, katakan amin. Yusuf sudah mengalami ini. Ada waktu pemulihan, katakan bersama saya, ada waktu pemulihan. It's a time of restoration. Saya percaya hidup saudara akan dipulihkan. Amin. Yang ketiga, Tuhan akan menyediakan hidangan di hadapanmu, di hadapan lawan kita, katakan amin. Mazmur 23, orang-orang yang mengolok-olok Yusuf, teman-temannya tadi yang kerja di Potifar, memang dasar Yusuf. Tiba-tiba Yusuf disediakan hidangan di istana raja, mereka bilang, wih enak banget. Tuhan akan mempromosikan engkau, dan orang-orang yang mengolokmu akan berlutut di depanmu, katakan amin. Wow, Tuhan sediakan hidangan di hadapan lawan. Lawannya nggak dapat hidangan. Tuhan akan mengangkat kembali orang benar. Poin keempat. Yang poin kelima, Tuhan akan memahkotai orang benar dengan kemuliaan dan hormat. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kita adalah orang-orang yang disertai Tuhan, dibuat Tuhan berhasil dan beruntung